Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, saya Ayi Siti Fatimah dari TK Plestuna Serimba. Saya Rita Yuliana dari SMP Negeri 1 Pondok Salam. Dan saya Dede Iskandar dari SMAN 1 Pasawahan. Kami akan melakukan praktek kucing dengan saya sendiri sebagai kucing dan Pak Dede sebagai pengamat serta Ibu Rita sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ibu Rita, selamat sore. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, di sini peran saya sebagai pengamat atau server ya, melihat selama proses coaching. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa rubrik penilaian ya, sebagai acuan saya nanti selama Ibu Rita melakukan proses coaching. Lalu prinsip-prinsip dari seorang coach sendiri di sini ada kemitraannya Bu ya, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Kompetensi inti coaching sendiri di sini meliputi kehadiran penuh ya Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa mungkin seperti itu. Apakah Ibu dalam proses coaching ini menerapkan alur tirta? Ya Pak, nanti saya akan menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, tadi sudah saya katakan bahwasanya kompetensi inti coaching itu ada beberapa hal yang Ibu akan atau pakai untuk proses coaching nanti apa Bu? Saya ingin menerapkan kompetensi inti yang mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Bu. Mudah-mudahan nanti dalam proses pelaksanaannya lancar ya Bu ya. Ibu tadi membicarakan bahwasanya akan memakai alur tirta. Alur tirta sendiri apa saja sih Bu? Boleh diutarakan? Ya Pak, seperti yang tadi saya sudah bilang, alur tirta itu yang pertama adalah mencapai tujuan ya Pak, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Oke. Sip, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau kabar Bu Ai gimana? Alhamdulillah Ibu, saya sehat juga. Dan alhamdulillah juga saya hari ini bisa dipertemukan sama Ibu ya. Saya mau minta waktu Ibu, apakah Ibu hari ini ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Alhamdulillah iya. Kebetulan saya sedang ada waktu luang, semoga silahkan apa yang dapat saya bantu Bu. Begini Bu, sebetulnya saya tuh ingin bertemu sama Ibu ya, karena saya percaya sama Ibu, Ibu bisa memberikan solusi kepada saya gitu, karena beberapa saat ini memang kebetulan saya lagi ada masalah Bu. Oh, coba boleh diterangkan Ibu permasalahannya apa? Begini Bu, ini terkait anak saya yang di kelas ya Bu ya. Jadi saya tuh mempunyai murid yang memang sangat karakternya itu susah untuk saya pahami Bu, karena memang sebetulnya anak ini dari kelompok A sudah sama saya, sekarang kelompok B juga sudah sama saya Bu. Dan saya juga sudah berkali-kali mencoba ya untuk menerapkan beberapa strategi gitu, tapi tetap aja seperti itu Bu. Jadi saya tuh udah pusing mungkin Bu gitu. Oh begitu ya Bu ya. Kita mengobrol ini kita mencari solusi bersama ya Bu ya. Saya yakin Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Baik, sebelum itu kita identifikasi dulu ya Bu. Jika dipisahkan dari skala 1 sampai dengan 10 untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah ini, Ibu berada di posisi mana? Kalau dilihat dari skala pencapaiannya sih Bu, mungkin saya masih di skala 7 ya Bu ya. Jadi saya tuh masih banyak mungkin ya Bu ya yang harus saya perbaiki, yang harus saya pahami gitu kan tentang karakter anak ini Bu.
Baik, Ibu merasa berada di posisi 7 itu sudah cukup baik ya Bu ya. Tapi coba sebenarnya Ibu pasti punya kekuatan dan motivasi untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Bu motivasi Ibu? Ya. Begini Bu, sebetulnya kan anak ini ya, masalah anak ini tuh selalu berkata apa namanya jorok gitu kan, kemudian berkata tidak baik gitu kan, dan pemarah juga Bu. Gitu. Nah sebetulnya saya tuh udah beberapa kali ya dengan kekuatan saya yang saya miliki itu mencoba saya dengan pendekatan kepada anaknya dulu Bu. Nah saya mencoba pendekatan kepada anaknya, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena saya takut nanti mempengaruhi yang lain ya Bu ya. Jadi pengaruh untuk yang sudah baik gitu kan perkataannya, sehingga terpengaruh oleh satu orang anak ini gitu kan, yang akhirnya jadi jelek semuanya gitu Bu. Jadi hanya pendekatan ke anak mungkin ya Bu ya kalau yang sudah saya lakukan gitu Bu. Baik, berarti Ibu merasa khawatir jika permasalahan anak ini bisa menular ke anak yang lain ya Bu ya. Berarti Ibu melakukan pendekatan. Baik Ibu, kalau menurut Ibu ada nggak peluang atau kemungkinan yang akan Ibu gapai gitu? Mungkin rencana saya tuh Bu, saya ingin gitu kan, sebenarnya dari kelompok A itu saya sudah ya Bu ya, sudah berkomunikasi dengan ibunya langsung gitu kan, berkomunikasi menjelaskan bahwa anak ini tuh seperti ini karakternya gitu. Saya ingin gitu kan ada kerjasama ya dengan apakah pengaruh yang mempengaruhi anak ini tuh dari mana gitu kan, dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan luarnya. Mungkin salah satunya itu sih Bu yang sudah pernah saya terapkan gitu kan kepada orang tua, tapi ya mungkin masih seperti itu aja Bu gitu. Baik, menurut Ibu peluangnya Ibu sudah berkolaborasi dengan orang tua ya Bu ya, mencari permasalahan akar permasalahannya, itu udah bagus sekali Bu. Tapi dalam menyelesaikan atau dalam peluang tersebut Ibu melihat gak ada hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi? Nah itu Bu, hambatan untuk saya karena sebetulnya saya kan sudah ya untuk bekerja sama dengan orang tuanya, tapi hanya salah satu ya, hanya ibunya saja gitu kan. Nah di situ saya melihat gitu ibunya tuh memang mungkin kalah ya sama anaknya ini gitu, sehingga yang saya lihat dari karakter sifat emosian atau keras gitu kan anaknya ini mungkin kalah ibunya itu sama anaknya. Nah mungkin saya tuh memang ke depan itu pengen ada rencana memanggil kedua orang tuanya gitu ya, dari ayahnya, biar tahu emosinya anaknya seperti apa gitu Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu sudah melaksanakan atau sudah memanggil orang tuanya ya, akan memanggil orang tuanya. Sebenarnya Ibu udah tahu bahwa karakter anak tersebut lebih kuat dibandingkan dengan orang tuanya, dengan mamahnya ya. Betul. Itu berarti hambatannya ya Bu ya. Berarti Ibu berencana untuk memanggil kedua orang tuanya untuk menyamakan persepsi atau mencari solusi. Itu sangat bagus sekali Ibu. Baik Ibu, pasti Ibu kan setelah merasakan ada peluang, terus ada hambatan, Ibu pasti ada rencana ya Bu, rencana utama yang ingin Ibu laksanakan ya agar permasalahan ini selesai seperti apa Bu? Kalau saya sendiri mungkin rencana yang prioritas untuk saya pastinya tadi ya, kalau pendekatannya sudah, kemudian dengan ibunya juga sudah. Mungkin saya yang ingin diprioritaskan sekarang adalah bertemu dengan ayahnya gitu kan, biar tahu apakah karakter ini memang karakter ini kan biasanya ada gen juga ya Bu ya. Karakter ini tuh dengan ayahnya ada kesamaan atau misalkan dengan ibunya, tapi kalau saya lihat dengan ibunya sih tidak ada, atau bisa juga mungkin kurangnya kasih sayang atau kurangnya perhatian gitu dari seorang ayah, atau tidak adanya ketegasan ya dari seorang ayah. Nah, mungkin itu Bu yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Oh bagus sekali Ibu. Jadi ingin lebih tahu bagaimana sih karakter ayahnya, nanti dihubungkan dengan sifat anaknya ini seperti ini, apakah ada hubungannya dengan karakter ayahnya gitu ya Bu ya? Iya betul. Bagus sekali, berarti ada strategi khusus gak Bu untuk bisa memanggil ayahnya untuk mempertemukan keluarga tersebut? Ibu berencana memanggilnya sekolah? Iya betul Bu. Inginnya kan kalau
kalau ke rumah kemungkinan dari orang tuanya, pernah saya juga ke rumah ya, ternyata orang tuanya tidak ada di rumah gitu karena orang tuanya juga sibuk. Nah itu mungkin saya juga salah satu kebingungan saya juga Bu untuk memanggil, kalau ibunya kan sering mengantarkan ya, tapi kalau ayahnya sendiri agak sulit gitu kan untuk saya bertemu langsung gitu. Tapi memang keinginan saya itu saya bertemunya misalnya kedua orang tua itu datang berbarengan gitu kan ya, biar tidak merasa wah takut menyerahkan saya gitu, takut seperti itu Bu. Jadi saya mungkin strategi saya dengan surat ya, mengirimkan surat mungkin ya kepada orang tuanya, jadi biar lebih formal gitu ya Bu ya. Seperti itu. Baik Ibu, bagus, strateginya sangat saya setuju ya. Untuk pemanggilan orang tua itu emang harus dengan memberikannya surat agar orang tua tersebut merasa dihargai ya Bu ya, merasa orang tua tersebut merasa wah sekolah memperhatikan nih anak saya gitu. Saya juga berarti harus sama memperhatikan anak saya dan memenuhi panggilan guru tersebut. Bagus itu Ibu. Menurut Ibu berapa lama jangka waktu yang akan Ibu laksanakan dalam rencana untuk memanggil orang tua tersebut? Nah itu Bu, saya tuh kan karena sudah lama ya ini kan karakter anak seperti ini, saya takut kan lebih cepat mempengaruhi yang lain gitu ya. Mungkin dalam minggu ini insya Allah saya akan coba ya Bu ya untuk memanggil orang tuanya. Makanya saya waktu dalam 1 bulan ini mungkin Bu, dalam waktu 1 bulan ini saya coba untuk memanggil kedua orang tuanya. Betul. Ya Bu ya. Bagus sekali Ibu, rencananya mudah-mudahan kedua orang tuanya itu bisa segera hadir ya Bu ya ke sekolah Ibu. Baik, ketika sudah memanggil orang tua kan pasti Ibu bisa melihat ukuran keberhasilannya ya. Ukuran keberhasilan Ibu, menurut Ibu bagaimana ketika anak tersebut sudah dipanggil orang tuanya? Nah, untuk mengukur keberhasilan rencana aksi Ibu bagaimana Bu? Kalau melihat dari ukuran keberhasilan, mungkin nanti setelahnya saya memanggil orang tua, apakah anak itu ada perubahan mungkin ya Bu ya, dari perubahan dia tentang emosinya, ataukah dari perilaku berbicaranya mungkin. Nah mungkin yang saya akan lihat ukuran keberhasilannya itu, kalau memang rencana saya itu berhasil, ya kemungkinan anak itu bisa istilahnya sedikitnya mengurangi ya Bu ya, mengurangi dari perbuatan perilaku dia tadi berkata jorok ya, berkata kasar sama teman gitu, seperti itu sih Bu. Saya akan lihat. Berarti tingkat keberhasilannya Ibu bisa lihat perilaku anak tersebut ya. Betul. Nanti apakah berkata joroknya itu berkurang, perilaku kasarnya berkurang, seperti itu ya Bu ya. Itu memang betul sekali Bu, itu indikator ketercapaian atau keberhasilannya bisa jelas dilihat dari anak tersebut ya Bu ya. Tapi Bu, biasanya kan ketika kita punya rencana itu pasti aja mungkin kurang maksimal ya Bu ya. Nah, untuk seperti itu apakah Ibu ada rencana yang lain atau plan B gitu Bu selain yang akan Ibu laksanakan? Rencana yang lainnya ya kemungkinan kalau misalkan rencana itu tidak berhasil ya Bu ya, saya mendatangkan orang tuanya, ya kemungkinan pastinya saya akan langsung ke rumahnya mungkin Bu. Iya, jadi saya langsung berkunjung ke rumahnya, saya ngobrol dengan orang tua, sekaligus saya memperhatikan faktor lingkungannya, apakah lingkungan di sana sudah baik ataukah lingkungan di sana memang sangat mempengaruhi gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak itu terpengaruh oleh lingkungan ya Bu ya, selain keluarga tapi lingkungan bermainnya juga atau lingkungan rumah juga istilahnya kan bisa mempengaruhi. Mungkin strategi itu Bu yang strateginya berarti datang langsung ke rumahnya. Baik, betul, dengan datang langsung ke rumahnya berarti Ibu bisa memperhatikan lingkungan sekitarnya ya Bu ya. Kenapa? Berarti anak tersebut berperilaku kasar, berkata kasar gitu ya, atau berkata jorok, itu mungkin ada pengaruh dari lingkungan juga. Berarti Ibu langkahnya sudah bagus ya. Baik, untuk komitmennya bagaimana Bu? Untuk melaksanakan aksi kan butuh komitmen ya Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana itu?
Ya Bu, kalau komitmen saya sih pastinya saya akan selalu ya berkolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi. Jadi sejauh mana anak ini bisa berhasil ya setelahnya saya memanggil kedua orang tuanya, apakah memang ada perubahan atau tidak, dan saya akan selalu bekerja sama dengan orang tua. Jadi setiap apa perubahan apa yang terjadi pada anak ini, mungkin saya akan selalu komunikasi. Komunikasikan, betul Ibu. Keadaan anak tersebut pasti sudah diketahui oleh teman-teman guru itu ya. Teman-teman sejawat pasti sudah mengetahui apakah siapakah ibu yang bisa membantu dalam rencana ibu ini, siapa saja Ya. Yang pertama pastinya partner kerja saya ya Bu ya yang di kelas ya. Karena kan kebetulan saya 2 orang ya Bu ya, 2 orang di kelas. Ini mungkin partner saya yang pastinya dalam pembelajaran ya kita ada kesamaan gitu kan dalam pembelajaran untuk menyampaikan kepada anak ini gitu. Kemudian teman-teman sejawat lainnya juga karena memang pengaruh di sekolah itu kan semuanya mengetahui gitu kan, semua juga bertanggung jawab gitu ya. Mungkin saya meminta bantuan kepada rekan sejawat yang lain juga. Iya, bagus Ibu. Berarti Ibu akan tetap berkolaborasi ya Bu ya dengan teman sejawat, bisa juga dengan kepala sekolah ya Bu ya. Iya ya Bu Dengan ya, kepala bisa ya. sekolah ya bisa berkomunikasi gitu tentang permasalahan anak tersebut, karena tujuan kita itu kan mulia ya Bu ya, ingin membentuk karakter yang baik pada anak tersebut ya, menghilangkan kebiasaan jeleknya ya Bu. Sangat mulia sekali ya tujuan dari Ibu ini, bagus sekali. Ibu alhamdulillah ya, Ibu mempunyai tujuan yang mulia. Ibu mudah-mudahan saya dukung Ibu, mudah-mudahan berhasil ya dalam menangani permasalahan ini, dan Ibu jangan sungkan jika ada permasalahan atau ada perkembangan, mudah-mudahan perkembangannya lebih bagus ya Bu ya. Silahkan berkomunikasi lagi, datang ke sini ya Bu, ke rumah saya. Iya Ibu, Masya Allah, terima kasih sekali ya Bu ya. Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya bisa bercerita gitu kan. Dengan bercerita ke Ibu, saya percaya gitu kan Ibu memahami karakter saya juga gitu kan. Kemudian saya juga bercerita ke Ibu karena kepercayaan saya kepada Ibu menjadi saya tuh mungkin lebih lega ya Bu ya sekarang ya. Jadi yang kemarin aduh pusing gitu kan mau cerita ke siapa gitu, karena kan cerita ke teman sudah gitu kan, mungkin ada seseorang yang bisa memberikan gitu kan ya solusi kepada saya. Kemudian ya alhamdulillah ternyata saya sendiri ya Bu ya yang bisa menjalankan ini gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ai yang sudah percaya sharing kepada saya tentang permasalahannya. Saya juga merasa senang dan ada pengetahuan baru. Ternyata sebagai guru TK itu banyak sekali tantangannya ya Bu ya. Iya betul. Ya, terima kasih. Ya, Sampai Ibu. ketemu di lain waktu ya Bu ya. Iya sama-sama. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oke, terima kasih. Baik, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik dan benar. Saya sudah mengamatinya dari awal sampai akhir. Mungkin ada sedikit catatan dari saya terkait proses coaching tadi ya Ibu. Namun sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu terkait proses tadi. Yang pertama itu apa sih yang udah Ibu lakukan saat coaching tadi? Baik, dalam proses coaching tadi, praktek coaching tersebut ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, terus kemitraan juga, terus kreatif, dan saya juga sudah mengemukakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. Iya betul sekali. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Boleh Pak. Indikator ketercapaiannya Bu. Indikator ketercapaiannya. Ya, indikator ketercapaiannya tadi saya sudah mendengarkan aktif, sudah mengadakan pertanyaan yang berbobot juga ya, sudah bisa menggali potensi dari coach. Sebenarnya potensi coach tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, hanya butuh saja bimbingan agar atau dimotivasi kepercayaan dirinya ya agar tumbuh bisa menyelesaikan permasalahan sendiri Pak. Luar biasa sekali Ibu ya. Oke, yang terakhir Bu ya, mengembangkan proses coaching dari proses tadi mungkin ada pengembangan Ibu.
Ya, betul. Saya ingin sekali mengembangkan potensi saya dalam teknik coaching tersebut. Proses coachingnya itu adalah dengan menghadirkan kehadiran penuh atau presence ya Pak ya. Nah itu mungkin nanti saya akan melaksanakan dengan teknik STOP atau stop. Jadi meminta coaching tersebut untuk diam sejenak, menarik napas dan untuk menenangkan pikirannya. Itu Pak teknik atau yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya. Luar biasa sekali ya Ibu, dari awal proses coaching sampai saya amati sampai sekarang luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ai? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Ai sudah siap untuk mempraktekkan proses coaching? Insya Allah saya siap. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya Bu ya. Sebelum tentang rubrik penilaian untuk Ibu perhatikan nanti dalam pelaksanaan proses coachingnya ya Bu ya. Yang pertama adalah Ibu harus memperhatikan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu tentang yang kedua kemitraan, yang ketiga adalah kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Saya harap juga nanti Ibu bisa menerapkan alur Virta ya Bu dalam teknik coaching tersebut. Ibu pasti sudah mengetahui ya Bu, boleh Ibu jelaskan alur Virta tersebut? Ya. Baik Ibu, kalau alur kita itu tadi dari yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab. Baik Ibu. Ada pertanyaan dari saya ya Bu ya. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif ya Bu ya, pastinya aktif. Yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot melalui teknik rasa. Betul Ibu. Bagian tapi pasti ada ya yang lebih spesifik. Nah bagian kompetensi mana yang Ibu kembangkan yang ingin lebih spesifiknya Bu? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu mungkin mendengarkan aktif ya Bu ya, karena dengan mendengarkan aktif pastinya saya akan menggali gitu kan ya, menggali permasalahan yang dikemukakan oleh coach nanti gitu kan. Jadi seberat apa gitu kan permasalahan yang beliau hadapi. Oh betul ya. Selanjutnya indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching itu apa indikatornya? Indikator yang akan saya terapkan ya dalam coaching itu ya, mungkin saya akan menerapkan alur tinta tadi itu secara runtut ya, yang sesuai dengan tadi tujuan itu ya Bu ya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian ya saya juga berharap dengan coaching ini bisa memberikan menuntun ya Bu ya, menuntun coaching ini untuk mencari solusinya sendiri. Ya, silakan Ibu melaksanakan teknik coachingnya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Yang saya sudah lihat nilai dari Ibu persiapannya sudah lengkap. Silakan nilai Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Dede. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sendiri sehat. Gimana dengan Kak Dede? Alhamdulillah atau ya hanya saja sedikit mungkin karena faktor cuaca ya, hujan panas seperti itu. Yang kedua ya efek tempat kerja mungkin ya agak sedikit jauh. Mudah-mudahan Kak Dede sehat ya, dan memang harus sehat gitu kan ya. Amin, amin, Tetap amin. jaga badannya walaupun cuaca seperti ini. Iya, kenapa nih Kak Dede? Alhamdulillah kita bisa bertemu ya hari ini. Ada apa nih tujuan Kak Dede bertemu dengan saya? Saya ingin sedikit bercerita dari kemarin-kemarin mungkin permasalahan ini saya ingin ungkapkan ke Ibu, ingin ceritakan. Hanya saja baru saat ini kita bisa ketemu. Permasalahannya sederhana, disebut nggak serius juga bisa, hanya saja mengganggu ya Bu.
pemikiran saya juga terkait kedisiplinan siswa. Ini tuh setiap pagi ketika masuk sekolah itu jam 7, tapi selalu ada, dan anaknya pasti anak itu selalu kesiangan Bu. Selalu kesiangan ya, mungkin sudah ada sedikit yang dilakukan lah mengantisipasi anak tersebut yang ada kesiangan, namun masih tetap seperti itu Bu. Oke, tapi maaf sebelumnya ya Pak Dede ya, mungkin Pak Dede di sini ingin bercerita dengan saya gitu ya, masalah permasalahan Pak Dede di sekolah mungkin ya. Iya Bu, Tentang sekolah anak itu. Nah, tujuan utama Pak Dede ketika bertemu sama saya hanya ingin menceritakan aja atau ada kepentingan? ketika saya mengungkapkan suatu hal berarti saya membutuhkan apa ya, setidaknya ada solusi supaya perasaan saya tidak resah kembali ya Bu, karena selama ini mengganggu efektivitas kegiatan yang lainnya seperti itu. Oke, baik Pak Dede. Itu tujuan Pak Dede ya bertemu dengan saya. Tapi mudah-mudahan nanti kita sama-sama ya bekerja sama, kita mencari kemudian Pak Dede apa namanya bercerita dengan saya yang benar bisa terselesaikan mungkin permasalahannya Pak Dede ya, dengan solusi Pak Dede mencari sendiri dengan rencana apa yang akan nanti di Pak Dede rencanakan gitu, Pak Dede ya. Nah boleh bercerita kembali Pak Dede tadi anak yang kesiangan ya. Iya. Nah itu mungkin ada rencana Pak Dede untuk anak yang mempunyai masalah seperti itu. Iya. Yang pertama kalau bentuk obrolan teguran ya secara pribadi sudah saya lakukan. Kenapa secara pribadi lakukan, mungkin malu anak tersebut tapi masih belum ada peningkatan seperti itu. Hanya saja keterbatasan pada diri saya itu belum melakukan kolaborasi dengan BP dan juga orang tua siswanya, itu belum melakukan sampai ke arah sana. Saya hanya perlu melakukan sebatas obrolan pribadi saya dengan pribadi anak tersebut dalam bentuk teguran juga. Apa sih kesiangan terus, apa sih permasalahannya, dan sementara ini saya tidak bisa menyalahkan anak begitu saja karena belum tahu akar permasalahan anak tersebut kesiangan apa negatifkah atau positif. Iya benar. Ya betul sekali Pak Dede ya. Nah tadi Pak Dede sudah melakukan teguran, kemudian sudah berkomunikasi juga dengan anak ya. Nah mungkin yang permasalahan yang diidentifikasi sama Pak Dede sendiri, kalau dilihat dari skala ininya dari 1 sampai 10 ya Pak Dede. Nah mungkin pencapaian dari rencana tadi itu sudah mencapai skala berapa? Kira-kira 6. Nah, Iya, 6. iya. Nah, dari skala 6 ini sebenarnya ya kalau untuk Pak Dede kan tadi sudah berkomunikasi ya dengan anak Iya, itu ya. betul, Nah, betul. dan belum mungkin dengan guru BP tadi ya yang Iya. disampaikan. Nah, mungkin di sana rencana apa lagi atau kekuatan apa yang dimiliki Pak Dede gitu kan untuk mencapai tujuan tersebut? Berkolaborasi yang pertama itu dengan orang tua siswanya itu sendiri. Saya ditemani guru BP-nya juga. Pasti permasalahannya apakah anak tersebut tidurnya ada main game, lalu larut malam ataupun melakukan aktivitas yang positif yang di luar pemikiran saya. Iya, iya, betul sekali Pak Dede ya, sebetulnya dengan kolaborasi dengan orang tua, kemudian dibantu juga dengan guru BP ya. Iya. Nah itu sudah menjadi kekuatan Pak Dede ya untuk melakukan tujuan mencapai permasalahan ya, dari Iya. permasalahan tentang anak itu. Nah mungkin saat Pak Dede mengidentifikasi masalah itu, apakah ada peluang yang bisa diambil oleh Pak Dede dari permasalahan tadi dengan kolaborasi dengan orang tua gitu kan, kemudian dibantu dengan guru BP juga ada peluang yang lebih bagus mungkin gitu. Oke. Kalau saya amati dari permasalahan ini peluang pasti ada. Yang pertama berdasarkan itu membawa motor ya, membawa motor dari rumah walaupun nggak langsung masuk ke area sekolah atau ada parkiran. Mungkin peluangnya yang pertama saya tersebut bisa diantar jemput sementara waktu orang tuanya. Iya. Ya, diantar jemput oleh orang tuanya untuk demi ketepatan waktu ya, ketepatan waktu sampai ke sekolah. Kekuatan saya juga, saya bisa mencek langsung setiap pagi
dan pulangnya bisa saya tanyakan langsung ke orang tuanya kesesuaian ketepatan waktu jam pulang gitu ya. Nah, mungkin di situ ya sudah terlihat ya kalau dari Pak Dede melihat anak tersebut bekerja sama untuk orang tuanya mengantar ya memakai kendaraan tadi. Nah, mungkin ada hambatan tidak untuk mencapai tujuan Pak Dede rencana tadi Pak Dede ya, ada hambatan yang yang masih sulit untuk Pak Dede gitu. Oke, untuk hambatan mungkin yang cukup sulit di sini kolaborasi tadi ya Bu, kolaborasi mengingat penimbang butuh butuh ketemu dengan orang tuanya, berkoordinasi dulu dengan BP terkait permasalahan anak ini, mungkin seperti itu aja sih Bu. Jadi dari hambatan tersebut Pak Dede ya mempunyai solusi mungkin dari setelahnya mempunyai hambatan kan ya tadi ya Pak Dede seperti itu, apakah ada solusi gitu kan yang bisa diselesaikan Pak Dede? Komunikasi dengan orang tuanya mungkin dengan guru BP juga terkait permasalahan yang tadi, dan mudah-mudahan si anak tersebut tidak melakukan hal itu kembali gitu ya. Berkomunikasi terus apa yang dilakukan anak malam hari dipantau terus ya, berkolaborasi lah antara sekolah dengan orang tua. Iya. Bagus sekali ya rencana Pak Dede, memang luar biasa sebenarnya Pak Dede itu mempunyai permasalahan seperti ini, tetapi Pak Dede juga sudah mempunyai rencana gitu kan ya, yang pertama itu dengan kolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan guru BP juga gitu kan, itu memang hal yang sudah bagus direncanakan oleh Pak Dede. Nah mungkin rencana yang yang paling utama gitu kan, yang paling utama untuk tadi ya sudah beberapa rencana yang ini kan, kemudian ada strategi lain mungkin Pak Dede gitu. Jadi kan mungkin rencana yang pertama ya tadi sudah kolaborasi, ada rencana yang keduanya mungkin. Ya. Kalau memang apa yang saya lakukan pertama itu tingkat keberhasilannya orang maksimal, mungkin saya mempunyai plan B di mana saya akan kolaborasi penuh di dalam hal ini untuk mengembalikan efektivitas anak supaya tidak kesiangan lagi. Ya. Oke, Masya Allah ya Pak Dede, strategi yang sudah direncanakan sama Pak Dede sangat bagus sekali. Nah mungkin untuk waktu nih Pak Dede ya, biasanya kan kalau kita tuh merencanakan sesuatu pasti ada jangka waktu ya Pak, entah itu jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek. Nah mungkin untuk Pak Dede ada berapa lama waktu untuk menyelesaikan masalah ini? Secepatnya mungkin ya, karena ini sudah tidak bisa bukan diakomodir ya, didiamkan kembali. Kesannya bebas dari pemikiran mungkin ya Bu ya. Berkolaborasi tadi dengan BP, menemui orang tuanya, sekaligus mungkin dengan anaknya juga mengobrol permasalahan apa sih yang menjadi permasalahan sehingga kesiangan terus seperti ini. Ya, baik ya. Jadi Pak Dede sudah ingin mempercepat ya waktu ini ya. Nah, nanti setelah rencana tersebut terlaksana nih Pak Dede ya, nanti apakah ada ukuran keberhasilan dari permasalahan tersebut yang sudah Pak Dede dengan rencana kolaborasi dengan BP dan dengan rencana anak tadi, apakah ada ukuran tingkat keberhasilan dari anak tersebut yang bisa dilihat? Ya, pasti itu secara langsung kan terlihat ya Bu, dari imbas anak tersebut, apa yang saya lakukan berkolaborasi tadi dan imbas dari anak tersebut apakah masih kesiangan atau tidak, mungkin itu menjadi tolak ukur bagi saya. Dan ini akan saya pantau tidak hanya untuk sehari dua hari, mungkin ya selama dengan rutinitas saya akan terus saya pantau berkolaborasi dengan orang tua tadi, bisa langsung dia bisa juga diharapkan seperti itu ya. Oke Pak Dede, itu bagus sekali ya rencana Pak Dede. Nah berikutnya adalah mungkin sebagai tanggung jawab ya Pak Dede, mungkin ada komitmen untuk rencana yang sudah dibuat sama Pak Dede itu akan dikembangkan seperti apa gitu, apakah kan ini rencana tersebut sudah ada gitu kan ya. Nah harus lebih ini lagi biar selalu seperti itu, bagaimana dan siapa yang bisa membantu Pak Dede untuk melakukan ini? Iya, tadi sudah dibahas ya Bu. Yang pertama itu berkolaborasi, tetap harus berkolaborasi karena ini
mengingat menimbang permasalahannya ada di peserta didik, otomatis antara pihak sekolah dan keluarga itu harus saling kesinambungan, dan saya sendiri mungkin akan lebih fokus memperhatikan dan sekaligus menanyakan kembali komitmen yang saya ingin kembangkan, yaitu selalu secara rutin mengecek. Iya. Ya, alhamdulillah ya Pak Dede sudah mempunyai komitmen. Mudah-mudahan segala rencana yang disiapkan oleh Pak Dede itu bisa berjalan dengan baik. Insya Allah saya akan mendukung Pak Dede sepenuhnya. Kalau misalkan nanti Pak Dede minta bantuan kepada saya, insya Allah saya akan mencoba ya untuk kita sama-sama bekerja sama ya Pak Dede di sini. Nah, mungkin sekarang perasaan Pak Dede setelahnya bercerita sama saya itu apakah masih ada rasa kesal gitu, atau masih ada rasa pusing atau gimana Pak Dede? Iya, sudah sedikit enakan ya Bu. Pertama tadi saya mengungkapkannya pun mungkin ada belepotan ya Bu, karena saya benar-benar ini anak kenapa gitu ya, udah ada kendaraan motor gitu ya, gitu. Sekarang sudah alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, terima kasih juga atas masukannya. Yang pertama, saya menjadi sedikit tenang dan lega, apalagi mungkin esok hari untuk melaksanakan apa yang sudah kita bahas. Nah, alhamdulillah kalau memang perasaan Pak Dede sekarang sudah mulai lega ya, tinggal tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Dede berikutnya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Pak Dede mungkin itu sedikit dari saya ya Pak Dede ya, cerita Pak Dede mudah-mudahan menginspirasi saya juga untuk saya tetap bisa belajar dengan Pak Dede juga ya Pak Dede ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu ya, Ibu sebagai coach dan Pak Dede sebagai coaching. Dari pengamatan tersebut ada beberapa catatan ya Bu dari saya. Namun sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu, boleh ya? Boleh Ibu. Sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut? Dalam proses coaching tadi saya mungkin sudah bisa menerapkan tentang prinsip coaching itu ya. Pertama tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dengan pertanyaan berbobot ya antara saya. Sesuai dengan catatan saya juga ya Bu, tadi sudah Ibu melaksanakan prinsip coaching dengan baik ya, kemitraan juga sudah terjalin sangat erat ya, kreativitas Ibu untuk menggali pertanyaan juga sudah muncul, dan sudah memaksimalkan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coaching tersebut. Ibu bagus sekali ya. Sebenarnya untuk indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaian yang saya ini tadi saya melakukan dengan proses coaching ini dengan alur cerita. Jadi saya memberikan tujuan ya yang pertama, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah dari coaching ini, kemudian saya juga merencanakan aksi kan ya, merencanakan aksi, kemudian tanggung jawab yang dilakukan oleh coaching sendiri. Betul Ibu. Tadi sudah muncul alur tirtanya ya Bu ya, bahwa coaching itu bukan coach yang memberikan solusi, tapi coaching tersebut digali potensinya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Betul, sesuai dengan catatan saya, Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik ya Bu ya. Satu lagi ya Bu, pertanyaan saya yang terakhir, menurut Ibu apakah ada proses coaching yang Ibu ingin kembangkan selain yang tadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot? Apakah ada lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan proses coachingnya? Mungkin yang saya kembangkan di sini adalah kesadaran penuh ya Bu ya. Jadi saya betul-betul memperhatikan gitu kan permasalahan dari coaching ini. Saya hadir gitu kan secara fisik saya gitu kan, mental saya untuk mendengarkan langsung gitu kan ya. Jadi kesadaran penuh saya betul-betul saya memperhatikan coaching dengan baik gitu kan, sehingga saya bisa mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi. Baik, luar biasa sekali Ibu Aik. Terima kasih sudah mempraktekkan teknik coaching dengan baik ya Pak Dede juga. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, sehat Pak Dede? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Dede akan menjadi coach ya? Ya betul. Iya betul. Nah, saya di sini sebagai pengamat atau server, saya akan menjelaskan dulu ya Pak Dede tentang prinsip penilaian untuk selama nanti melakukan coaching ya. Yang pertama adalah prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian ada kompetensi inti, ya. Kompetensi inti ini adalah kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, saya berharap Pak Dede saat melakukan coaching nanti Pak Dede bisa melakukan dengan model alur tirta. Nah, coba masih ingat Pak Dede alur tirtanya? Terdiri dari apa saja? Oke, alur tirta di sini mungkin yang terkait dengan tujuan ya Bu ya. Betul. Identifikasi masalah, rencana, lalu tanggung jawab yang terakhir mungkin seperti itu ya Bu. Iya betul sekali Pak Dede. Ya, nah untuk ini Pak Dede sudah tahu ya. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Boleh Pak Dede? Boleh Bu. Oke. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Dede? Oke, kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Bu. Yang kedua mendengarkan secara aktif seperti itu. Oke. Nah kemudian bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Dede? Oke, sepertinya saya akan mendengarkan aktif ya Bu dalam hal ini karena apa? Dalam berkolaborasi nanti ketika coaching harus ada interaktif antara antara coach dan tim orang yang menanya dan yang menjawabnya seperti itu. Iya. Oke, dengan coach dan coachingnya ya. Iya, antara coach dan coaching. Nah kemudian ada indikator pencapaian yang ingin dituju saat coaching. Oke, mungkin indikator ketercapaiannya saya memakai alur tirta secara runtut ya Bu ya. Oke, dari mulai tujuan, maju ke identifikasi masalah, ya, ke rencana dan terakhir mungkin tanggung jawab ya Bu ya. Oke, siap. Ya, ternyata Pak Dede sudah siap ya dengan persiapan coaching hari ini. Ya mudah-mudahan persiapan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak Dede, sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Dede ya. Iya, sama-sama. Selamat mencoba dan mempraktekkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rita. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Apa sih yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita ini? Ya Bapak, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Bapak punya waktu luang untuk saya? Iya, ada. Nah, alhamdulillah Pak. Saya ingin membincangkan ini Pak, permasalahan di sekolah saya ya Pak. Masih terjadi tindakan bullying gitu Pak di kelas. Contohnya itu misalkan memanggil atau mengejek dengan sebutan nama orang tua gitu Pak, nama ayahnya dipanggil. Bagaimana itu Pak? Saya ingin sharing dengan Bapak. Oke. Baik Bu, saya mengerti ya. Terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Jadi fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying mungkin seperti itu ya Bu ya. Kita harus memulainya sekarang ya. Baik Bapak. Iya. Pertama, kalau kita identifikasi situasinya, skala 1 sampai 10, di mana sih Bu Rita ini merasa dalam mencapai tujuan ini di posisinya? Jika misalkan dari skala 1 sampai 10, saya masih merasa di posisi 5 gitu Pak. Jadi ketika masuk kelas itu masih terdengar peserta didik itu memanggil nama-nama, bukan nama asli tapi malah nama orang tua yang dipanggil gitu Pak. Iya. Seperti itu Pak. Oke, saya mengerti. Menurut Ibu Rita, apa kekuatan yang Bu Rita punya buat atasi permasalahan ini? Ya, saya mempunyai tekad ya Pak, ingin menyelesaikan atau menghentikan tindakan bullying itu
Pertama itu kekuatannya ya, dan kedua adalah motivasi atau motivasi dari rekan sejawat Pak, sangat mendukung sekali untuk menghentikan tindakan bullying ini Pak. Iya, iya, bagus sekali ya Bu ya. Ini Bu, ada nggak sih peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu kita lihat dari sisi kacamata Ibu sendiri dari permasalahan ini? Peluang pasti ada itu Pak, setiap permasalahan pasti ada peluangnya Pak ya. Iya. Jadi saya ingin sekali membuat program anti bullying untuk diterapkan. Terus saya juga akan berkolaborasi Pak dengan teman-teman guru untuk mensosialisasikan apa sih dampak dari bullying tersebut Pak. Iya. Kadang ada kekuatan dari siswa yang jadi korban ya Bu ya, untuk melaporkan juga belum semua guru terlibat mungkin ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke solusinya mungkin ya Bu ya. Baik, betul Bapak. Tadi Bapak sudah menyebutkan hambatannya ya Pak ya, bahwa hambatannya emang betul sekali Pak, banyak sekali atau ada beberapa siswa yang belum berani untuk mengungkapkan dia itu sebagai korban. Iya betul Pak. Terus hambatan yang lain mungkin mereka ya kurang leluasa gitu Pak untuk mengungkapkan sebenarnya dia itu korban bullying gitu Pak, hambatannya. Seperti itu ya. Dan dari hambatan tersebut mungkin harus ada solusi ya Pak ya. Iya betul. Iya, solusinya mungkin seperti saya membuat forum untuk agar korban itu berani berbicara. Oke. Bagus, langkah awal yang bagus yang dilakukan oleh Bu Rita ya. Bu Rita sudah ada rencana bagaimana mungkin untuk mencapai tujuan ini? Adakah rencana? Rencana tujuan pertama saya kan tujuannya ingin menghentikan bullying ya Pak ya. Iya betul. Berarti rencana saya yang akan saya laksanakan pertama tadi membuat program anti bullying ya. Betul. Terus mensosialisasikan bahwa dampak bullying itu akan seperti ini gitu. Jadi mensosialisasikan kepada peserta didik. Terus juga saya akan membuat forum agar korban itu berani bercerita tentang bahwa itu telah menjadi korban bullying gitu Pak. Lanjut Ibu, adakah prioritas tertentu dalam rencana ini? Ya, prioritasnya yang pertama jelas saya akan mensosialisasikan dengan intens ya Pak. Yang apa sih bahaya bullying, dan saya juga akan berkolaborasi. Kebetulan di sekolah itu ada tim TPPK, yaitu tim TPPK itu singkatan dari tindakan penanganan pembulian itu ya Pak, kekerasan. Nah itu saya akan berkolaborasi membuat forum agar korban berani berbicara, itu prioritasnya Pak. Oke. Jangka waktunya bagaimana ya Bu ya? Betul Pak, saya juga memikirkan jangka waktunya, tapi saya ingin sekali dalam beberapa bulan ini atau 1 bulan ke depan saya sudah melaksanakan rencana aksi dari yang saya akan itu buat untuk menyelesaikan bullying itu. Oke, bagus. Bagaimana cara Ibu Rita mau mengukur keberhasilan dari rencana ini? Untuk tolak ukurnya tentu saja saya akan memperhatikan, melihat di kelas atau lingkungan sekolah masih ada tidak tindakan bullying. Kalau sudah berkurang berarti saya sudah merasa berhasil ya Pak, atau sudah tidak ada sama sekali di sekolah tindakan bullying, itu sudah saya rasa sudah berhasil. Terus juga ketika ada korban itu harus berani, ketika banyak korban berani berbicara atau melaporkan bahwa ada tindakan bullying di sekolah, itu juga merupakan indikator tercapaian atau keberhasilannya Pak. Oke, keren. Luar biasa sekali Bu Rita ya. Pasti dalam hal apapun ada rintangan dalam rencana ini ya Bu ya. Gimana cara Ibu menghadapinya mungkin? Ya, rintangan itu pasti ada ya Pak ya. Untuk salah satunya tadi saya sebutkan bahwa korban itu belum berani berbicara ya Pak ya. Terus pasti saya akan berkolaborasi terus dengan semua warga sekolah, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Iya.
Ya itu sangat baik sekali ya Bu ya. Komitmen Bu Rita bagaimana terhadap rencana ini? Saya sangat berkomitmen Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini, terus melaksanakan apa yang saya bisa Pak. Ya, berkolaborasi, membuat program, membuat forum seperti itu Pak. Sangat berkomitmen sekali Pak. Oke. Apa ada yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Alhamdulillah, ketika Iya. saya ngobrol juga dengan teman sejawat, mereka setuju dengan rencana saya dan mereka antusias untuk membantu Pak, untuk menghentikan tindakan bullying di sekolah. Iya. Bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Tindak lanjutnya tentu saja saya akan memperhatikan terus Iya. perkembangan yang terjadi di sekolah saya. Iya. Setiap saat ketika ada waktu saya memantau terus ke kelas gitu, terus berkeliling lingkungan sekolah. Masih adakah siswa yang berani memanggil dengan nama orang tua gitu ya Pak, dengan membuli atau berkata kasar terhadap temannya, mengejek, apakah masih ada? Saya pantau terus Pak perkembangannya. Mungkin nanti juga perkembangannya akan saya laporkan ke Bapak, boleh ya Pak? Oke, siap, boleh. Bagus banget ya. Percaya Ibu Rita bisa mengerjakan semuanya Terima kasih dengan Bapak. baik. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan jangan ragu-ragu, dan alhamdulillah barusan Bu Rita sudah membicarakan sendiri kepada saya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti jika ada perkembangan selanjutnya atau ada hambatan, saya akan berbicara lagi dengan Bapak, boleh ya Pak? Oke, boleh Bu. Ya, tidak masalah Bu Rita. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif tentang bullying di sekolah ya Bu ya. Iya Bapak. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Rita. Tetap semangat dan lanjutkan usahamu. Iya Bapak, terima kasih sekali. Saya merasa lebih lega sekarang ketika sudah berbincang-bincang dengan Bapak. Oke. Bapak sangat memotivasi saya dan memberi kepercayaan diri saya gitu Pak. Terima kasih sekali ya Bapak ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dede, tadi saya sudah mengamati ya proses berjalannya tadi praktek coaching. Ya. Ternyata memang sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Pak Dede sebagai coach dan Ibu Rita sebagai coachee ya sudah terjadi percakapan yang luar biasa ya tadi, dan sudah menemukan titik temunya atau jalan keluar untuk Bu Rita tadi ya. Oke. Baik Pak Dede, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan. Ya Bu. Nah, saya akan bertanya apakah apa yang sudah Bapak lakukan mungkin dalam tadi proses coaching? Oke, saya dalam proses coaching mungkin melakukan prinsip dari seorang coach ini, kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada mungkin ya untuk menghasilkan sebuah tujuan seperti itu. Iya baik. Sudah ya Pak Dede tadi melakukan dengan kemitraan ya dengan Bu Rita dengan baik, kemudian proses kreatifnya juga dan tadi melakukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Dede ya. Iya. Nah, oke. Nah, berikutnya indikator ketercapaian dari proses coaching itu apa Pak Dede? Ya, saya di sini memakai alur Tirta ya Bu ya. Ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana, lalu tanggung jawab seperti itu. Iya, oke. Iya, tadi sesuai ya, ini sesuai dengan yang saya amati, betul sekali tadi Pak Dede dengan menggunakan model alur Tirta tadi ya, sehingga Pak Dede bisa melakukan coaching dengan baik dengan Ibu Rita. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Tadi dengan dengan kehadiran penuh mungkin ya Bu ya, dengan kehadiran penuh dari awal sampai akhir, termasuk juga mungkin mendengarkan aktif ya dari awal sampai akhir. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, baik Pak Dede, sesuai dengan yang saya amati ya, dengan penilaian yang sudah saya amati juga ya, alhamdulillah Pak Dede sudah bisa menjadi coach yang baik dan Bu Rita juga bisa bekerja sama dengan Pak Dede, mudah-mudahan praktek berikutnya lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.